Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sebuah gubuk yang didirikan di median jalan dibongkar paksa oleh Satpol PP. Pembongkaran tetap dilakukan meski pemiliknya sempat melawan. Perkara kubangan maut di Balikpapan jadi pembahasan serius dan kali ini giliran DPRD yang membahasnya. Operasi Zebra Mahakam 2025 di Samarinda diwarnai aksi nekat pengendara motor yang memilih balik arah. Pengendara tetap nekat kabur dari razia meski sempat terjatuh dari sepeda motor. Pembongkaran tenda yang digunakan oleh satu keluarga sebagai tempat tinggal berlangsung tegang. Ini terjadi setelah pemilik gubuk menolak dipindahkan dari median jalan yang berlokasi di Jalan HM Ardans, Ring Road 3 Sempaja, Samarinda. Pemilik gubuk bersikukuh menolak karena mereka tidak lagi memiliki lahan untuk mendirikan rumah. Mereka terpaksa menempati lokasi tersebut setelah tanah yang selama ini mereka tempati telah berganti kepemilikan. Saat diusir dari lokasi tersebut, para penghuni pondok ini mengaku kecewa karena pemerintah tidak memberi perlindungan kepada dirinya. Karena pemerintah diusir, sementara saya punya tanah sendiri pun legalisir, diusir. Apa kesalahan saya sebagai masyarakat biasa? Seperti mereka yang punya dasar, mereka digaji dari pemerintah, ya dari mana? Dari masyarakat. Tidak ada keadilannya. Tolong, siapapun yang minta, saya minta keadilan. Duduk di sini bukan memiliki, ya bukan memiliki, tapi meminta keadilan. Sementara itu, Kepala Satpol PP Samarinda menegaskan penertiban dilakukan karena bangunan tersebut melanggar aturan dan membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan maupun penghuni pondok. Sebelum pembongkaran dilaksanakan, petugas sudah memberi peringatan agar segera pindah dari lokasi tersebut. Ada di ring road itu yang mendirikan gubuk-gubuk di median jalan, di mana itu sudah beberapa kali naik media ya. Tetapi kami itulah bentuk humanis Satpol PP. Sudah tahu memang betul-betul dia salah, tetapi kan kita masih memberikan kesempatan untuk berbenah, ya kan? Untuk mungkin dia bergeser di tempat dari median. Untuk itu pada saat kami datangi berjanjilah 1 minggu. Sebelum 1 minggu anggota kami juga mendatangi lagi, artinya minta kesempatan 2 hari. Nah ini sudah pas, hari ini mau tidak mau, suka tidak suka harus kita eksekusi. Lurah Air Hitam yang turut menyaksikan pembongkaran menyatakan bahwa pihaknya sudah berupaya memberikan penanganan melalui dinas sosial. Namun begitu, para penghuni gubuk menolak dipindahkan dengan alasan masih berupaya mendapatkan tanahnya kembali dari salah satu perusahaan perkayuan di Samarinda. Kali kan udah lewat pendekatan dinas sosial semua, Satpol PP juga, tapi sampai sekarang memang nggak ada ini karena yang beliau memang mempertahankan itu, ya Pak. Iya, kita mempertahankan tanah kami di sini. Cuma ya itu tadi, mulai tapi tahun 71. Tapi Pak ya. Tapi inkrahnya sudah ada gitu loh. Jadi kami kelurahan ini sudah pendekatan untuk tinggal di sini, tapi ya namanya beliau ya seperti itulah yang seperti kalian lihat kan. Meskipun ada penolakan dan aksi protes, petugas Satpol PP tetap melakukan pembongkaran pondok yang terbuat dari terpal tersebut. Seluruh barang milik penghuni beserta tendanya dipindahkan ke pinggir. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.
Longsor terjadi di kawasan RT 60 Geraha Indah Gang Lestari 8, Kecamatan Balikpapan Utara, Rabu dini hari. Longsor ini mengakibatkan pagar tembok rumah warga runtuh. Babin Kamtipmas menyebut peristiwa longsornya tanah perbukitan itu terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan. Saat itu air secara tiba-tiba mengalir deras dari perbukitan dan terus meluncur ke arah permukiman. Derasnya luapan air itu pun menyebabkan tembok yang baru dikerjakan ikut runtuh. Ini gara-gara tekanan air, debit air yang besar yang turun dari atas itu lompat ke pagar ini, terus lari ke arah sana. Kebetulan di situ barusan disementasi separuh, jadi separuhnya masih tanah. Nah, akhirnya ngantam tanah, menggerus tanah, akhirnya mendorong siringan jalan itu menghantam ke rumahnya Pak Irfan atau Pak Kones yang saat ini ditinjau sama teman-teman BPBD dari Pak Lurah juga sama saya, kemudian dari Pamapta Polresta Balikpapan atau Polda Kaltim juga datang di sini tadi. Alhamdulillah ini lagi dipasang terpal. Derasnya luapan air juga diakui pemilik rumah. Disebutkannya, luapan air mulai terjadi pukul 2 dini hari. Akibat derasnya luapan, tembok yang baru dikerjakan runtuh pada pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah. Jam 2 itu kan hujan deras, nah air itu nggak mampu nampung di paret-paret, jadi air itu turun semua ke bawah. Kira-kira 2:30 itu langsung roboh semua yang ada di sini, kena dinding rumah sama jendela. Langsung ada kayak getaran dan suara nyaring sih. Agar pergeseran tanah tidak meluas, petugas memasang terpal di lokasi kejadian. Meski begitu, petugas mengimbau kepada warga untuk lebih waspada mengingat cuaca lebih sering diwarnai hujan. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah petugas dari BPBD dan polisi dikerahkan ke lokasi kejadian pohon tumbang di RT 43 Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Rabu siang. Melihat kondisi pohon yang menutupi sebagian badan rumah, petugas pun bergegas menyingkirkan batang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji mesin. Anak dari pemilik rumah menyatakan, pohon yang berdiri di pekarangannya itu tumbang dan menimpa rumah tetangganya. Ia menduga pohon tersebut tumbang akibat tanahnya labil usai diguyur hujan sejak beberapa hari terakhir. Kebetulan ini beberapa hari hujan dan dari awal saya dikabari sama ibu saya kalau ini pohon ini roboh dan tetangga ada sebelah ini mengabari saya dari WA karena pohonnya merebah ke atap ini tetangga ibu. Apakah sebelumnya roboh ini ada dibakar pohonnya? Belum tahu, nanti saya tanya dulu ke ibu saya apakah sempat dibakar atau enggak. Petugas BPBD menyatakan lokasi pohon yang tumbang berdiri di perbatasan RT 43 dan 41. Mereka memastikan peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa. Namun begitu, rumah yang tertimpa batang pohon mengalami kerusakan. Setelah kita datang ke TKP, ternyata pohon tumbangnya di wilayah RT 43 tapi mengenai atap rumah yang berada di RT 41, jadi perbatasan begitu. Jadi kami dari Damkar BPBD Gunung Samarinda dibantu sama teman-teman dari kepolisian berhasil menangani pohon tumbang dengan secara bergotong royong dan sampai kondisi sekarang ini aman, terkendali, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuma ada kerusakan sedikit atap rumah yang kena pohonnya. Setelah berupaya lebih dari 1 jam, batang pohon tersebut berhasil disingkirkan.
Petugas mengimbau agar warga lebih waspada mengingat curah hujan di wilayah Balikpapan masih tinggi. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.